Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Berjumpa lagi dengan saya untuk seluruh kelas 8. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang yang namanya pesawat sederhana. Semoga seluruh siswa kelas 8 dalam keadaan sehat semuanya. Kita berdoa semua semoga pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya fokuskan untuk subbab tentang yang namanya pesawat sederhana. Untuk kemarin materi usaha dan daya sudah saya jelaskan, sekarang masuk ke bab yang namanya pesawat sederhana. Mungkin dari beberapa kalian ketika melihat tulisan ini tentang pesawat, ya itu ya ada konotasi lain, pesawat terbang gitu ya. Tapi di sini nanti kita akan belajar yang namanya pesawat sederhana. Ya, itu di situ sudah ada tampilan beberapa alat-alat ya. Berarti nanti menjerumus ke situ ya. Ya, namanya pesawat sederhana ini di bab yang kedua ya. Ya itu atau KD 3.3 ini kita akan pelajari tentang yang namanya pesawat sederhana. Ya, langsung saja. Nah, ini untuk yang kompetensi dasar untuk materi ini ya 3.3 menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Ya, ini ya. Terus 4.4 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Ya, gitu ya. Selanjutnya ya, sebelum saya masuk ke materi pesawat sederhana, tentunya ya saya pengantar dulu ini ya. Ini ada sebuah contoh gambar di sini. Ya, ini ada sebuah mobil sedang namanya pakai dongkrak gitu ya. Ya, sudah mungkin ini ya ada beberapa kalian mungkin sudah pernah tahu yang namanya dongkrak ya. Yaitu digunakan ketika misalnya mobilnya mogok karena bannya pecah mau ganti ban gitu ya, yaitu mau pakai ban serep, ini menggunakan yang namanya dongkrak ya, gitu ya, alat dongkrak namanya. Ketika misalnya orangnya tidak menggunakan dongkrak, mengangkat sendiri itu kan kesulitan. Nah, itu ada alat yang namanya dongkrak ya. Ini salah satu contoh yang namanya pesawat sederhana ya. Begini ya, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan munculkan di sini. Yang pertama, menurut pendapat kalian bagaimana prinsip kerja dongkrak? Yang kedua, apakah dongkrak termasuk pesawat sederhana? Yang ketiga, dengan menggunakan dongkrak, apakah bisa mengganti roda mobil seorang diri? Uraikan pendapat kalian. Ini semoga pertanyaan ini nanti di ujung dari pembelajaran ini nanti kalian bisa menjawabnya. Gitu ya. Ya, ini jadi sekilas dulu tentang masalah dongkrak gitu ya. Apakah dongkrak ini termasuk pesawat sederhana seperti itu? Ya, ini nanti tingkat-tingkat ini pertanyaannya 3. Nanti kalian harus bisa menjawab 3 ini ya. Ini ya. Setelah mempelajari materi ini. Ya, gitu ya. Untuk selanjutnya. Nah, ini pertanyaan ini nanti muncul di lembar kerja di siswa peserta didik, nanti ada soal seperti ini ya. Ini nanti bisa kalian kerjakan ya. Selanjutnya ini tentang pengertian umum dari pesawat sederhana. Semua peralatan yang mempermudah kita dalam melakukan kerja atau usaha. Pesawat sederhana mempermudah kita dalam kerja dengan beberapa fungsi. Berarti ada beberapa fungsi dari yang namanya pesawat sederhana ya. Yang pertama itu bisa memindahkan gaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, merubah arah gaya. Yang ketiga, meringankan atau mengurangi gaya yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan jarak atau kecepatan suatu gaya. Itu beberapa fungsi dari yang namanya pesawat sederhana. Jadi yang namanya pesawat sederhana itu ya, yang namanya pesawat sederhana itu adalah ini ya, adalah semua peralatan ini ya. Iya, bukan berarti pesawat yang terbang itu ya. Ya, ini namanya pesawat sederhana itu semua peralatan yang mempermudahkan dalam melakukan kerja atau usaha. Ya, jadi ketika seseorang sedang kerja atau usaha menggunakan alat sehingga orangnya itu lebih mudah dalam bekerja, nah itu yang namanya pesawat sederhana. Begitu ya. Fungsi yang pertama,
memindahkan gaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, merubah arah gaya. Yang keempat, meringankan atau mengurangi gaya yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan jarak atau kecepatan suatu gaya. Ini beberapa fungsi dari yang namanya menggunakan pesawat sederhana. Ya, selanjutnya, nih, secara umum, ya ini ya, beberapa peralatan yang rumit kita temui sehari-hari. Ternyata dari kerumitan itu pasti disusun oleh yang namanya pesawat sederhana. Ya, pesawat sederhana secara umum itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama yang namanya pengungkit atau tuas. Pengungkit boleh, tuas boleh ya. Terus yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring. Lah ini 3 ini yang namanya pesawat sederhana yang kita harus pelajari. Ya, gitu ya. Terus nah, yang langsung ya, yang pertama ya. Yang pertama dulu, yang namanya pengungkit atau tuas. Ya, apakah itu? Ini ya, suatu batangan kaku yang berputar di sekitar titik tertentu yang dinamakan titik tumpu. Ya, ini ya, batangan tersebut mungkin lurus atau mungkin pula bengkok. Pengungkit mempunyai 3 bagian. Berarti pengungkit tuas itu ada 3 bagian yang dimilikinya. Apa aja? Yang pertama titik beban, di mana benda yang ada diangkat atau dipindahkan. Berarti titik di mana benda berada, titik di mana bendanya diletakkan, itu namanya titik beban. Kemudian titik kuasa, titik di mana usaha dikerjakan pada pengungkit. Ya, berarti ketika orang melakukan kerja, ketika orang melakukan usaha, megang bendanya, lah itu yang namanya titik kuasa. Ya, terus yang ketiga yang namanya titik tumpu, ya sebagai tumpuan. Ini adalah yang namanya 3 bagian, 3 bagian dari yang namanya pengungkit. Ingat-ingat ya, ada titik beban, berarti titik di mana benda berada. Terus yang kedua titik kuasa, berarti titik di mana orang melakukan kerja. Terus yang ketiga adalah titik tumpu sebagai penumpunya. Ini ya, ini namanya 3 bagian pada pengungkit atau tuas. Ya, selanjutnya, nah ini ya yang pertama langsung ya. Pengungkit itu ada 3 golongan. Ya, ada 3 jenisnya. Yang pertama, pengungkit jenis pertama itu yang bagaimana? Kita pelajari bersama. Lihat semua ya. Pengungkit jenis pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Berarti di tengah-tengah titik tumpunya. Sebagai penumpunya itu di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Berarti di antara benda dan di antara orang yang melakukan kerja. Nih ya, arah gaya yang dihasilkan oleh titik beban pada pengungkit jenis ini selalu berlawanan dengan arah gaya pada titik kuasanya. Ini coba lihat, pasti beberapa peralatan ini juga jungkit, gunting. Saat ini adalah contoh dari yang namanya pengungkit jenis pertama. Ini ya, kalau di TK, di PAUD main jungkat-jungkit ini ya. Ya, ini sedang asik main jungkat-jungkit. Ini yang namanya adalah pengungkit jenis pertama. Kemudian ini gunting lah ya, pernah megang semua lah ya gunting ya. Ya, ini tempat di sini tempat kertasnya digunting itu namanya titik beban. Ini lubang di sini letak tangan kan ya. Ya, ini tangannya namanya titik kuasa. Lah di tengah ini yang namanya titik beban. Nah, gitu ya. Tang, nah itu ya, tang ya, juga sama. Kemudian raja sama lengan, timbangan ya. Ini namanya adalah pengungkit jenis pertama. Jadi saya ulangi lagi. Pengungkit jenis pertama itu adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di tengah. Nih ya, di tengah ya. Ya, di tengah. Nih, tengah nih titik tumpunya. Nih, di tengah nih titik tumpunya nih, tengah. Nih, tengah nih titik tumpunya di tengah sini. Ya, berarti titik tumpunya di tengah di antara titik kuasa dan titik beban, atau di antara titik beban dan titik kuasa. Pokoknya titik tumpunya di tengah di antara kedua mereka itu. Itu namanya pengungkit jenis pertama. Gampang lah ya, pernah lihat gunting lah ya, megang ya, itu namanya pengungkit jenis pertama. Selanjutnya, ya, yang selanjutnya pengungkit jenis kedua. Bagaimanakah itu? Mempunyai titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Berarti kalau tadi jenis pertama itu titik tumpunya di tengah, sekarang kalau pengungkit jenis kedua itu titik bebannya di tengah, titik beban di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, ini ya, arah gaya yang dihasilkan titik beban searah dengan gaya yang dilakukan pada titik kuasa. Pada pengungkit jenis kedua, panjang lengan kuasa
Ya, selalu lebih panjang daripada lengan beban. Nah, ini ya, saya jelaskan ya, yang namanya lengan kuasa atau LK, lengan kuasa itu dihitung dari titik tumpu sampai titik kuasa. Itu namanya lengan kuasa. Sekali lagi, yang namanya lengan kuasa itu dihitung dari titik tumpu ke titik kuasa, namanya lengan kuasa ya. Terus yang kedua yang namanya lengan beban. Lengan beban itu dihitung dari titik tumpu ke titik beban. Ya, berapa senti begitu. Atau berapa meter gitu ya. Sekali lagi saya ulang lagi, lengan kuasa itu adalah jarak panjang antara titik tumpu sampai titik kuasa. Kalau lengan beban, jarak atau panjangnya titik tumpu ke titik beban. Ingat ya, diperhatikan ya, diingat-ingat ini kalian harus bisa membedakan antara lengan kuasa dan lengan beban. Ya, ini ya. Pengungkit jenis kedua berguna untuk melipat gandakan gaya yang diberikan pada titik kuasa. Contoh peralatannya bekerja pada prinsip ini. Contohnya gerobak sorong, membuka botol, memecah biji-bijian nih. Inilah ya, familiar lah ya, pernah lihat ya, orang lagi bangunan atau bekerja pakai gerobak sorong ya, bisa untuk batu, pasir, kerikil ya, ini ya, ini titik tumpunya berada di roda, ya, titik kuasanya orang megangnya, kemudian bendanya di tengah, itu namanya titik beban. Berarti titik bebannya ada di tengah, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, ini juga sama pemecah biji, pembuka botol gitu ya, juga sama namanya pengungkit jenis kedua. Mungkin ini yang lebih familiar, ini yang pernah kalian pasti lihat ya, gerobak sorong begitu ya. Terus langsung ke tiga ya, ini pengungkit jenis ketiga. Bagaimanakah itu? Mempunyai titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban, berarti kuasanya di tengah. Berarti kalau jenis satu tumpunya di tengah, jenis kedua bebannya di tengah, kalau jenis tiga kuasanya di tengah. Orang megang bendanya di tengah, titik kuasanya di tengah, orang bekerjanya di tengah, megangnya gitu ya. Coba ini, arah usaha yang dihasilkan titik beban searah dengan arah gaya yang diberikan pada titik kuasa. Pada pengungkit jenis ketiga, LB panjang lengan beban selalu lebih panjang daripada lengan kuasa. Ini kebalikannya dari tadi ya, jenis kedua. Maka pengungkit jenis ketiga ini berguna melipat gandakan jarak dari gaya yang diberikan kepada lengan kuasa. Namun pengungkit jenis ini membutuhkan gaya pada titik kuasa yang lebih besar dibanding beban yang diangkat. Ya, ini ya. Contohnya gambarnya yang mungkin pernah kalian lihat. Ini strapless ya. Strapless. Ketika tempel kertas, menjilid tumpukan kertas, menjilid beberapa lembar kertas jadi satu, kan strapless ya. Nah itu kan ya, ini bagian straplessnya ya, titik bebannya yang ke benda ya, ini yang pojok titik tumpu, orang mecetnya, menekannya ini ya, namanya titik kuasa ya gitu ya. Ini mungkin familiar ya, atau ini orang ya sedang pakai skop ya, atau pakai sapu, itu juga sama ya, itu di bendanya pasirnya ya, kuasanya tengah, titik tumpunya yang di ujung ya, ini ya. Ya, ini namanya jenis ketiga. Berarti saya ulang lagi, kalau jenis pertama titik tumpunya di tengah, jenis kedua titik bebannya di tengah, jenis ketiga titik kuasanya ada di tengah. Silahkan dicermati. Itu namanya pengungkit, ada 3 jenis. Ya, kemudian kita mempelajari pengungkit itu ada rumusnya. Ya, ini ya, lihat rumusnya, nanti dibaca sendiri lah ya, di buku juga ada. Ini rumus tuas pengungkit, ini rumus keuntungan mekanik. Ya, gitu ya, secara matematik. Nih, ini saya contohkan pengungkit jenis pertama ya. Ini namanya titik kuasa, ini F gaya, force gaya ya, kemarin sudah dipelajari. Force F kuasa, ini W weight berat benda, bendanya di sini, ini tengah titik beban. Nah, ini pengungkit jenis pertama ya. Nah, makanya saya bilang dari tadi, dari titik tumpu sampai titik kuasa namanya lengan kuasa LK. Ya, dari titik tumpu sampai titik beban namanya lengan beban. Ya, gitu ya. Berarti dari ini huruf A sampai huruf B ini namanya panjang tuas atau panjang pengungkit.
Ya, berarti seluruh batangan ini dari A ke B itu namanya panjang luas atau panjang pengukit. Ya, LB itu apa? Panjang lengan beban. Dihitung dari mana? Dari titik tumpu sampai titik beban. LK dari mana? Dari titik tumpu sampai titik kuasa. Silakan ya dipelajari. Nanti pengukitnya beda, jenis kedua, jenis ketiga gambarnya kan beda. Kalian itu patokannya seperti itu. Berarti kalau lengan beban itu dari titik beban ke titik lengan beban itu dari titik tumpu ke titik beban. Kalau lengan kuasa itu dari titik tumpu ke titik kuasa. Itu dicermati gambarnya bolak-balik jenis 1, 2, 3. Prinsipnya sama. Ya, patokannya sama. Berarti saya ulang lagi, kalau lengan kuasa itu dari titik tumpu ke titik kuasa. Ya, kalau lengan beban berarti dari titik tumpu ke titik beban. Titik dulu yang pertama kalian cari titik tumpunya dulu di mana. Ya, itu sebagai patokannya titik tumpu. Ya, paham ya? Titik tumpu ke titik beban namanya lengan beban. Titik tumpu ke titik kuasa namanya lengan kuasa. Ya, ini ya rumusnya. Ya, ini ya. W berat benda dikalikan lengan beban sama dengan F gaya dikalikan lengan kuasa. Ini rumus dari yang namanya pengungkit atuas. Ini keuntungan mekanik ini dapat, keuntungan mekanik ya berarti keuntungan mekanis ya lebih mudah orangnya melakukan kerja berapa kali, keuntungannya berapa dibanding dengan tidak menggunakan peralatan pesawat sederhana gitu ya. Ini rumusnya ada dua. Yang pertama W dibagi kuasa, W dibagi F. Yang kedua LK dibagi LB atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Itu ya. Itu rumusnya sama, pengukit jenis 1, 2, 3 sama. Ya, yang berbeda kalian harus bisa menentukan panjang LK sama panjang LB karena nanti gambarnya berubah dari gambar jenis 1, jenis 2, jenis 3 berubah. Tapi patokannya tadi sudah saya bilang, kalau lengan beban itu dari titik tumpu ke titik beban, kalau lengan kuasa itu dari titik tumpu ke titik kuasa. Gitu ya, itu patokannya. Ini lihat gambarnya. Ini jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Ini dicermati ya, sudah saya ajari. Ya, itu yang pertama dulu ya, itu yang namanya adalah pengungkit atau tuas. Ya, terus yang kedua tentang yang namanya bidang miring. Ya, apakah itu bidang miring? Ini jenis kedua ya. Pesawat sederhana jenis kedua. Suatu permukaan melandai dari ketinggian menuju ke bawah. Bidang miring digunakan untuk menaikkan benda dengan gaya yang kecil. Selama digunakan, bidang miring tidak bergerak, ajeg. Tetap ya, bidang miring tidak mengurangi besarnya usaha, tetapi mengurangi gaya yang diperlukan. Gaya perlukan jadi lebih kecil ya. Besarnya usaha untuk menaikkan benda melewati bidang miring dinamakan dengan S maupun ke arah atas tinggi H adalah sama. Usahanya sama ya. Secara matematis dapat ini rumusnya nih ya. Ini gambarnya dulu. Ya, ini sebenarnya ini gambarnya dulu. Berarti panjang bidang miring yang dilalui benda, sisi miring yang dilalui benda, ya, bendanya melewati papan miring itu namanya panjang bidang miring. Ya, itu ya. Kemudian tingginya ini ya, tinggi bidang miring ini tingginya. Ya, ini tingginya ya. Ini panjang bidang miringnya. Ya, berarti orangnya dorong ke atas gayanya ke atas. Sana. Ya, melewati bidang miring. Berarti ada gaya yang bekerja. Ini ada gaya yang bekerja ke atas nih, gaya F dan juga ada berat benda. Ya, ke pusat bumi. Berat benda itu selalu ke pusat bumi ke arah gravitasi bumi. Berarti di sini ada 4 komponen ya. Ada berat benda, ada gaya, ada bidang miring, S-nya sama tinggi bidang miringnya. Ini mungkin sehari-hari kalian pasti melihat ya. Ini ada orang menaikkan benda ke ketinggian pakai papan miring seperti di truk gitu ya. Daripada orang yang gotong langsung dilempar ke atas kan lebih berat daripada menggunakan bidang miring, nanti bendanya tinggal didorong saja lebih mudah. Itu yang namanya bidang miring. Paku ya, paku, peso, pisau ya gitu ya. Ini semuanya menggunakan prinsip bidang miring. Itu ketika jalan ke bukit ke atas itu tidak mungkin jalannya lurus ya, pasti dibuat belok. Belok itu juga menggunakan prinsip yang namanya prinsip bidang miring. Ini baut, mur, baut ya, skrup. Nah, ini ya. Ini menggunakan prinsip bidang miring, ada ulir-ulirannya ya, ini bidang miring ya, gitu ya. Namanya bidang miring. Lainnya. Nah, ini persamaannya bidang miring tadi saya sudah bahas ini ya. Ya, ini persamaannya ini tentang
persamaan dari bidang miring. Ya, ini berarti rumus aslinya F dikali S sama dengan W dikali ini ya rumus umumnya ya. Berarti F-nya gaya, S-nya panjang bidang miringnya, W-nya weight berat benda, hanya height tinggi bidang miring. Ya, gitu ya. Keuntungan mekaniknya ini bidang miring, panjang bidang miring dibagi ketinggian atau berat benda dibagi besar gaya. Ya, itu namanya bidang miring. Itu ya, gampang lah ya. Nah, selanjutnya, nah, katrol. Pernah lihat seperti ini ya? Ya, coba lihat. Katrol terdiri atas sebuah roda beralur yang berputar pada suatu titik tumpu, serta tali atau rantai yang digunakan di dalam melakukan untuk mengangkat benda. Jenis katrol ada 3. Ada yang namanya katrol tetap, ada katrol bebas atau bergerak, terus yang ketiga katrol majemuk atau kombinasi. Ya, ini ya. Yang pertama dulu ya, katrol tetap. Ini mungkin yang pernah kalian lihat ya, sering ya. Ya, pernah di sumur ada kerekannya itu ya, untuk mengambil air itu yang namanya katrol tetap. Katrolnya ajeg. Ya, katrolnya tidak ikut bergerak dengan ketika bendanya ditarik airnya, katrolnya ajeg. Namanya katrol tetap ya. Katrol tetap adalah katrol yang tidak dapat naik turun mengikuti gerakan benda. Ya, pada dasarnya katrol tetap merupakan pengungkit jenis pertama. Katrol tetap mempunyai panjang lengan beban sama dengan panjang lengan kuasa. Ini dihitung dengan nih. Ini dihitung nih. Tadi kan yang ketika titik tumpunya di tengah namanya pengungkit jenis pertama. Ini beban, benda, hanya embernya ini. Ini titik beban, ini titik tumpu. Lah ini orang ngerek di sini nih. Ke bawah kan ngereknya ya, arahnya ke atas ya. Ya bendanya, ya benda arah gayanya ke bawah, arah bendanya ke atas. Ya, titik tumpunya di tengah namanya pengungkit jenis pertama. Ya, gitu ya. Kemudian katrol bergerak atau katrol bebas. Katrol bergerak adalah katrol yang dapat naik turun mengikuti gerakan benda. Katrolnya ikut bergerak ketika bendanya ditarik, katrolnya ikut bergerak ya. Pada dasarnya katrol bergerak adalah pengungkit jenis kedua, di mana titik beban berada di tengah pada katrol bergerak. Ya, coba lihat nih, bebannya di tengah nih, gantung. Ya, ini tumbuhnya, diikat tumbuhnya. Ini orang nariknya ke atas. Gitu kan ya? Iya, ini katrol bergerak atau katrol bebas. Bendanya di tengah. Tadi saya bilang kalau titik bebannya di tengah itu namanya katrol pengungkit jenis kedua. Ya, ini ya. Ya. Pada katrol tadi sebelumnya pada katrol tetap itu tidak menghasilkan keuntungan mekanik. Ya, keuntungan mekaniknya satu tadi katrol tetap ya. Berarti ketika misalnya orang ngerek air dari sumur ya, misalnya berat airnya dan embernya, berat air dan embernya misalnya 100 Newton ya, misalnya masanya 10 kilo, gravitanya 10, berarti kan 100 Newton ya. Berarti orang melakukan kerjanya menarik air itu juga harus 100 Newton juga. Berarti tidak ada pengurangan gaya, hanya memudahkan orang saja melakukan kerja. Itu katrol tetap. Keuntungan mekaniknya satu, ajeg. Berarti berat benda sama dengan berat benda sama dengan kuasa yang dilakukan. Itu pengungkit katrol tetap. Ya, beda dengan katrol bergerak bebas ini. Coba lihat. Ya. Nih. Panjang katrol pada katrol bergerak ya, panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban. Sehingga ketika misalnya berat bebannya 100 Newton, maka besar gayanya separohnya. 500 Newton saja. Berarti keuntungan mekanik dari katrol bergerak atau bebas itu ada 2. Ya, bedanya tadi kalau katrol tetap ya, itu ketika W dibanding F ya. Ya, ketika bendanya misalnya beratnya 100 Newton ya, orangnya juga pakai tenaga harus berapa? 1000 Newton. Maaf ya. Berarti ketika ini tetap ya, kalau tetap ya, berat bendanya 1000 Newton,
gayanya orang juga harus 1000 Newton, itu tetap. Tapi kalau bergerak atau bebas, separohnya saja. Ya, berarti didapatkan gayanya itu dibagi dengan keuntungan mekanik, karena tadi kalau tetap keuntungan mekaniknya 1, berarti kan 1000 bagi 1 tetap 1000. Tapi kalau ini kata bergerak atau bebas, karena keuntungan mekaniknya 2, berarti bebannya 1000 dibagi 2 berarti 500, berarti 500 Newton yang dibutuhkan. Berarti bebannya 1000 Newton, orangnya hanya butuh 500 Newton dalam bekerja atau mengeluarkan kuasanya. Gitu. Ya, kalau tetap W sama dengan, kalau tetap itu W sama dengan F. Ya. Ya. Berarti kalau kator bergerak bebas itu separohnya W. Ya, setengahnya dari berat benda. Ya, itu ya namanya katrol bergerak atau bebas. Selanjutnya, katrol kombinasi atau katrol majemuk. Ya, ini perpaduan antara hal tetap dan katrol bergerak menghasilkan keuntungan mekanik. Katrol pada katrol ini keuntungan mekanik ditentukan oleh banyaknya tali yang menanggung berat benda. Ya, berarti keuntungan mekanik pada katrol majemuk atau kombinasi itu dihitung dari banyaknya tali atau banyaknya katrol, ya boleh nggak apa-apa. Katrolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekaniknya 4. Itu ya, atau tali berarti ini 1, 2, nih tengah 1, 3, nih 4 sama. Ya, berarti yang paling gampang ya dilihat dari katrolnya saja. Katrolnya ada 4 ya, keuntungan mekaniknya 4 seperti itu. Gitu ya, itu katrol kombinasi atau macam. Selanjutnya, ya ini masuk contoh soal ini ya. Ini pengungkit jenis pertama. Ini titik tumpuk, di sini benda, titik beban, di sini kuasa berarti F. Ya, di sini F kuasa, di sini beban berarti B. Ya, berarti dari titik tumpuk, ini ya, dari titik tumpuk sampai titik kuasa namanya apa tadi? Lengan kuasa LK. Gitu ya. Dari titik tumpuk sampai titik beban namanya apa tadi? Lengan beban. Ya, begitu ya. Berarti dilihat di gambar, diketahui bahwa bebannya ada berapa? Ada 800 Newton. Ya, bebannya ada 800 Newton. Ya, LB-nya berapa dari titik tumpuk ke titik beban tadi? Berapa senti? Oh, ternyata 40 cm. Ya. Kemudian LK-nya berapa? LK-nya berapa? 100. Ya, 160 cm ya. Yang belum ada besaran apa? Ya, F belum ada ya, kuasa, berarti F-nya ditanyakan dan keuntungan mekaniknya berapa? Ya, ini ya. Kita jawab di sini. D3. Rumusnya apa tadi ya? F gaya maaf. Berarti rumusnya apa? Pengukit ini ya, maaf ya, W kali LB sama dengan F dikali LK. Ya, W-nya berapa? Lihat tadi berapa Newton? Sudah Newton ya? Ya, 800 Newton. Berarti itu satuannya Newton ya. Kalau kilogram itu massa. Berarti dikalikan dengan gravitasi bumi baru Newton. Ini sudah Newton dikalikan dengan LB. LB panjang lengan beban berapa? 40. Ya, sudah masing-masing senti ya, antara LB dan LK bisa dikerjakan. Berarti kalau senti mau senti-senti semua, kalau meter ya pakai meter semua supaya seimbang, tidak mengubah. Ya, F-nya kita cari. LK-nya berapa? LK-nya 160. Ya, berarti F sama dengan 800 ya, 800 dikali 40
dibagi 160. Ya, bisa dicoret ini ya. Nah, 160 bagi 40 berapa? 4 ya. Ya, 800 dibagi 4, 8 bagi 4 2 ya. Berarti membutuhkan gaya sebesar 200 Newton. Coba lihat gayanya beratnya benda tadi berapa? Berat bendanya yaitu nih 800 Newton. Orangnya mengeluarkan gaya berapa? F-nya 200 Newton, lebih mudah. Berarti pesawat sederhananya tercapai karena memudahkan orang dalam melakukan kerja. Ya, berarti kemudian keuntungan mekaniknya kita pakai LK per LB aja ya, lebih mudah. LK per LB, LK ya. Berapa LK-nya? 160. LB-nya berapa? 40. Itu berapa? 4 ya. Iya, 4 kali lebih mudah. Ya, 4 kali lebih mudah. Betul ya? 200 dikali 4 berapa? 800. Berarti kan 80 berat. 800 Newton beratnya. Berarti ya, berarti keuntungan mekaniknya 4 kali lebih mudah daripada tidak menggunakan pesawat sederhana. Seperti itu maksudnya. Ya, gitu ya. Ini contoh dari tuas atau pengungkit. Ya, kemudian, nah ini lihat ya. Ini ada orang mau menaikkan benda yang beratnya 500 Newton ke atas truk pakai bidang miringnya panjangnya 3 meter, tingginya 1,5 meter. Ya, berarti 500 Newton itu adalah berat bendanya ya, sudah jadi berat ya karena satuannya Newton. Kalau massa itu satuannya kilogram. Ya, gitu ya. Berarti sisi miringnya S berapa? 3 meter ya, hanya tingginya 1,5 ya, 1,5 meter. Ini pakai meter semuanya sudah ya. Tadi senti-senti semuanya boleh, meter-meter semua boleh, bebas ya. Pakai senti-senti semua, meter-meter semua. Ditanyakan yang belum ada apa? F ya. Gayanya orang dorongnya itu berapa? Ya, dan keuntungan mekaniknya berapa? Ya, gitu ya. Kita jawab. Ketiga ya. Kalian nulisnya pakai diketahui, ditanyakan, dijawab boleh. Ada 1, 2, 3 boleh. Ya, rumusnya F kali S sama dengan W kali H. Ya, tulis angkanya, F-nya kita cari. S-nya berapa? 3. Ya, W-nya berapa? Berat bendanya 500. Hanya berapa? Hanya 1,5. Ya, kita cari F sama dengan 500 dikali 1,5 dibagi 3. Gitu ya, ada yang ini ya, bisa ya, habis ya, 2 ya. Ya, berarti 500 bagi 2 berapa? 250 Newton. Berarti dengan orang dorong benda itu kekuatannya dengan gayanya 250 Newton bisa mengangkat benda 500 Newton. Ya, gitu ya. Berarti keuntungan mekaniknya KM-nya gampang lah ya, pakai S per aja. S-nya berapa? Miringnya 3. Hanya berapa? 1,5. Berarti 2 kali ya. Ya, 2 kali. Betul nggak? Coba dicek. 250 dikalikan 2 berapa? 500. Betul ya? Iya, berarti orang melakukan kerjanya itu lebih mudah 2 kali daripada tidak menggunakan bidang miring. Seperti itu maksudnya. Ya, berarti bendanya 500 Newton, orangnya kerjanya hanya pakai 250 Newton. Separuhnya. Karena keuntungan mekaniknya setelah dihitung itu ada 2 kalinya. Ya, begitu. Sampai sini dulu tentang yang namanya pengungkit ya. Ada 3 jenisnya. Ya juga 3 golongan ya. Ya tadi pesawat sederhana juga ada 3 ya. Ada pengungkit, ada cutter, ada bidang miring ya. Pengungkit ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya. Nanti dipelajari lagi. Ini nanti videonya kalian cermati lagi ya, diputar lagi. Kalian juga baca
buku ya, buku paket kelas 8, buku PSE ya, silahkan dibaca juga ya, dipelajari ya. Walaupun pembelajaran kita secara online daring ya, kalian harus tetap semangat ya, ya berdoa selalu supaya pandemi ini segera berakhir ya, supaya pembelajaran kita ya lebih interaktif lah ya, tatap muka, bisa bertemu langsung, bisa lihat yang ngajar, bisa lihat yang sedang diajar di kelas gitu ya, sedang dibeli materi maksudnya ya, itu bisa terjadi interaktif ya. Ya, kita berdoa sama semoga keadaan ini cepat berakhir ya, dan jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan ya. Ya, itu imunitas tubuh sangat penting ya, ya untuk menjaga kondisi kalian tetap fit ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan selalu dari manapun, pegang apapun cuci tangan ya, yaitu prinsip sehatnya seperti itu ya. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan boleh tanya lewat WhatsApp kelas ya, atau WhatsApp pribadi saya nggak apa-apa. Nah, silakan belajar dari media lain, dari internet, YouTube, silakan yang lain kalian pelajari lagi, belajar secara mandiri ya, gitu ya. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.